Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati membesarkan buah hati ini adalah menjadi salah satu idaman semua orang, terutama ketika mereka berkeluarga, baik itu orang tua ibu ataupun orang tua ayah. Nah, bagaimana kemudian kita membesarkan buah hati ini adalah satu kebahagiaan yang kita bisa rajut bersama-sama nih antara dua pasangan tadi. Tapi juga tidak sedikit kemudian yang harus menjadi single parent, antara misalnya ayah itu yang membesarkan sendiri atau sang ibu yang kemudian membesarkan sendiri buah hatinya. Nah, single parent ini kan kalau di Indonesia juga banyak diidentik dengan istilah yang namanya janda dan juga duda. Ini kan menjadi salah satu stigma ya yang kemudian dikemas begitu, yang sehingga ketika kita merasa mendapat stempel tersebut afirmasinya lebih negatif. Nah, kemudian bagaimana ya kita bisa menepis hal tersebut dan apa kemudian tips-tips yang bisa kita jalani nih untuk mendidik anak kita, membesarkan anak kita dengan status single parent. Inilah yang akan menjadi tema kita pembahasan pada hari ini. Tapi sebelum saya masuk tema tentang ibu orang tua tunggal, saya akan membacakan beberapa mitos seputar menstruasi. Pemirsa Bincang Sehati, yang pertama adalah tidak boleh minum air dingin. Nah, ada yang percaya bahwa ketika kita mengalami menstruasi atau wanita mengalami menstruasi tidak boleh mengkonsumsi air dingin karena kemudian akan membuat nanti darahnya menjadi keras seperti itu atau mengeras begitu ya. Nah, nanti kita akan tanyakan dengan pakar, benar nggak sih sebetulnya penelitian ini atau asumsi ini. Terus kita masuk ke mitos yang kedua adalah tidak boleh banyak berolahraga. Nah, untuk para wanita yang kemudian mengalami menstruasi ada juga asumsi bahwa tidak boleh banyak berolahraga gitu ya, karena kemudian akan membuat tubuh menjadi tambah lemas begitu. Nah, kita masuk ke mitos yang berikutnya adalah mengalami nyeri atau kram perut. Nah, banyak juga ya dialami oleh para wanita yang kemudian merasakan nyeri pada perut di bagian mungkin ya antara otot rahim gitu. Nah, apakah benar sebetulnya nyeri ini normal saat kita menjalani atau saat para wanita menjalani menstruasi? Nanti kita akan tanyakan juga pemirsa dengan pakarnya. Kemudian yang berikutnya adalah siklus tidak teratur. Nah, kalau ini juga saya menemukan gitu ya teman-teman yang mengeluhkan kemudian siklusnya tidak teratur gitu. Terkadang telatnya 3 hari atau bisa seminggu atau bisa mungkin lebih dari 1 minggu. Nah, kemudian apa ya yang menyebabkan, antara misalnya stres atau terlalu banyak beraktivitas berolahraga misalnya gitu. Nah, atau misalnya ada faktor yang lain. Nanti kita juga akan tanyakan kepada pakar. Kemudian terakhir adalah boleh minum obat. Banyak ramuan herbal yang kemudian diciptakan dan juga dijual di pasaran yang bisa dikonsumsi oleh para wanita yang sedang menjalani menstruasi. Nah, sebetulnya boleh nggak sih kita mengkonsumsi yang seperti ini? Nanti kita juga akan tanyakan dengan pakar ya pemirsa. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui sambungan telepon di 021 290 32644 atau bisa melalui kanal Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya, pemirsa, saya sudah membacakan beberapa mitos seputar menstruasi. Nah, di segmen sekarang kita akan membahasnya satu persatu ya, dengan pakar yang sudah terhubung dengan saya. Ada Dr. Murti Mutmaina, SPOG. Halo Dr. Murti, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, Pemirsa Dok. semuanya. Kita akan bahas satu-satu nih dok seputar mitos fakta tentang menstruasi. Saya akan bacakan satu-satu ya dok ya. Yang pertama adalah, benar nggak sih dok sebetulnya ketika kita menstruasi itu tidak boleh mengkonsumsi air dingin? Karena ada beberapa artikel juga yang membahas bahwa ketika kita sering minum air dingin saat menstruasi kemudian akan menjadi keras gitu atau membeku. Oke, jadi kalau untuk mitos tidak boleh minum air dingin selama menstruasi itu sepertinya sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa mengkonfirmasi itu. Karena air dingin, pembekuan darah yang terjadi pada saat menstruasi itu dipengaruhi oleh faktor pembekuan darah sendiri. Jadi kalau hanya air dingin yang masuk ke lambung, otomatis itu akan dinetralisir oleh lambung dan nantinya nggak akan beku. Oke, jadi masih aman ya dok untuk konsumsi air dingin, tapi ada batasannya nggak sih sebetulnya? Sebaiknya sih pada saat kita lagi menstruasi sendiri kan terjadi pendarahan, jadi berarti kebutuhan cairan itu tetap harus, setidaknya 1,5 sampai 2 liter dalam 1 hari itu harus tercukupi.
Oke, baik. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya yang kedua, benar nggak sih dok, ketika kita menstruasi itu tidak boleh beraktivitas fisik terlalu banyak, contoh misalnya olahraga atau kegiatan yang betul-betul menguras secara fisik begitu, benar nggak sih dok sebetulnya? Kembali lagi, bahwa kan menstruasi itu kan sebenarnya kan siklus. Jadi Hmm, adanya fasenya fase awal namanya fase folikuler dan memang ada fase akhir namanya fase luteal. Memang ada hormon-hormon yang berpengaruh. Nah, memang kalau pada berdasarkan penelitian pada saat namanya fase luteal atau pada 14 hari terakhir itu hmm, hmm, memang didapatkan peningkatan kadar estrogen. hmm, Nah, pada saat 14 hari itu memang dikatakan bahwa rentan sekali terjadi cedera pada hamstring atau otot di hmm, paha. Nah, hmm, berarti pada saat 14 hari terakhir itu hindari olahraga yang high intense hmm. gitu. Tapi kalau untuk pada saat awal, pada saat menstruasi awal gitu, apakah boleh berolahraga? Boleh, tapi kita juga harus ketahui diri kita apabila memang energi kita cukup untuk berolahraga silahkan. Tapi apabila memang tidak terlalu cukup, Hmm. agak lemes, itu Hmm. mungkin ya sebaiknya dengerin diri sendiri aja. Kalau misalkan Oke. bisa berolahraga silahkan, tapi kalau misalkan tidak bisa, sebaiknya istirahat dulu. Jadi ada interval waktu tertentu yang kemudian harus dikurangi aktivitasnya, boleh tetapi tadi tidak boleh terlalu berat begitu ya dok ya? Oke, baik. Nah, kita masuk ke mitos fakta berikutnya. Apakah benar ketika menstruasi ini wajar mengalami nyeri dan juga kram pada bagian perut begitu ya? Ini sesuatu yang wajar terjadi atau ada salah satu gejala yang kemudian harus diperhatikan oleh setiap wanita? Ya, kembali lagi bahwa menstruasi itu adalah sesuatu hal yang namanya fisiologi atau normal pada Hmm, setiap kehidupan wanita. Nah, pada saat menstruasi itu kan memang ada peluruhan dari dinding hmm, endometrium. hmm, Nah, pada saat itu terjadi peningkatan namanya prostaglandin. hmm, Hal itu yang menimbulkan rasa nyeri pada hmm, menstruasi. hmm, Tapi kembali lagi bahwa nyeri itu adalah perasaan yang subjektif. Jadi hmm, mungkin pada beberapa wanita ada yang merasakan nyerinya sangat hmm, mengganggu, tapi ada juga yang merasakan nyerinya memang tidak mengganggu ke aktivitasnya. hmm. Jadi kalau untuk intensitas nyerinya sendiri itu akan bervariasi pada masing-masing wanita. Tapi apakah memang ada rasa nyeri? Ya, dan itu hal yang wajar. Oke, kalau boleh secara detail sebetulnya yang wajar tuh di area nyeri bagian mana dok ya gitu? Karena kalau kita tahu ya, seperti misalnya kita ada sakit mah gitu, itu kan mah dan sebetulnya antara jantung dan lambung itu kan dekat gitu. Terkadang suka salah kalau misalnya bawa ini ternyata oh itu jantung loh bukan mah gitu. Nah sebetulnya kalau di kita observasi gitu ya sendiri di bagian titik perut mana sih yang kram dan itu normal saat menstruasi dok? Ya, kembali lagi kalau berdasarkan letak atau anatomi dari rahim sendiri kan kita berada Hmm, di bawah, ya. di dekat rambut kemaluan. Jadi Hmm, apabila nyerinya terasa di daerah perut bagian bawah itu masih normal. hmm, Dan biasanya memang nyeri itu sendiri bisa berlangsung normal pada hari pertama sampai hari ketiga dan hmm, biasanya sedikit menjalar. hmm, Maksudnya menjalar kemana? Ke daerah sekitarnya, bisa ke ya, paru. Nah, tetapi baik lagi kalau misalkan intensitas nyerinya masih terasa ya. wajar, itu masih normal. Tapi apabila memang sangat nyeri sampai mengganggu aktivitas Ya. sehari-hari, nah itu mungkin memang perlu dievaluasi. Hmm. Oke, jadi langsung langsung melakukan observasi ke dokter spesialisnya untuk kemudian dilakukan observasi lebih lanjut dan detail gitu ya. Oke. Nah, masuk ke mitos dan fakta yang keempat nih dok, benar nggak sih sebetulnya ketika kita menstruasi itu selalu mengalami siklus yang tidak teratur gitu? Atau ketika kita ternyata mengalami siklus yang tidak teratur, berarti ada lifestyle ataupun gaya hidup kita yang memang salah dan harus diperbaiki? Oke. Kembali lagi bahwa haid itu sebenarnya terlihat keteraturannya adalah satu kita lihat frekuensi. Hmm, Maksudnya hmm, hmm, frekuensi uh, rentang haid wanita normal itu bisa terjadi 24 sampai 38 hari. Jadi bisa jadi mungkin pada bulan ini siklusnya itu tidak harus selalu ke tanggal 1 ketemu ya. tanggal 1. Bisa juga dia mundur 7 hari sampai 10 hari. Itu yang masih Hmm, bisa dalam masih bisa kita tolerir ya. gitu. Tapi apabila ternyata haidnya memanjang sampai 3 bulan tidak haid, nah itu perlu dievaluasi apakah ada kelainan. Hmm, Selain itu juga perlu dievaluasi juga dari namanya regularitasnya. ya. Misalkan nih, kalau misalkan haidnya sekarang biasanya pendarahannya hanya 7 hari, tapi Hmm, pada hmm, saat yang berikutnya lama 15 hari dan hmm, itu terus menerus berdarah, itu juga hmm. perlu dievaluasi.
Hmm, oke. Jadi tinggal tahu sebetulnya batasan-batasannya, kemudian ketika sudah di ambang batas tersebut langsung konsultasi. Nah, ini kan kemudian berkaitan juga nih sama mitos fakta berikutnya ketika menemukan kasus-kasus seperti itu begitu ya, abnormal gitu ya dari kebiasaan yang seharusnya kemudian mengambil solusi untuk mengkonsumsi obat-obatan ataupun, jamu-jamuan herbal yang banyak tersedia. Nah, sebetulnya, boleh nggak sih kita saat menstruasi ini sesuatu yang alami yang terjadi dalam tubuh manusia gitu, untuk kemudian kita kita konsumsi obat-obatan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, Dok. Ya, kembali lagi, apabila ada keluhan kan berarti dia akan mengganggu dari kualitas hidupnya. Iya. Nah, seberapa beratnya dulu isi nyerinya itu dirasakan. Apabila memang sudah sangat nyeri, berarti kan memang butuh setidaknya obat anti nyeri yang biasa kita kasih itu golongannya non-steroid anti inflamasi seperti asam mefenamat atau natrium difluorenat gitu. Nah, tapi mungkin kan untuk orang kan minum obat itu kan seperti, aduh memasukkan bahan kimia ya ke Hmm. dalam tubuh. Biasanya mencari untuk seperti herbal. Hmm. Mungkin seperti yang memang ada terapi herbal medicine seperti yang mengandung kunyit, yang mengandung mawar, itu memang ada terbukti efeknya untuk mengurangi rasa nyeri dengan mempengaruhi dari kadar dari prostaglandin. Kalau misalkan ditanya apakah boleh, ya selama memang tidak mengganggu dari aktivitas pencernaan dan tidak mengakibatkan efek samping dan memang terasa nyaman oleh pasien, bisa dilakukan. Tetapi sebaiknya mungkin menggunakan obat yang memang sudah diketahui baik efek sampingnya maupun efek yang kita tahu dia akan memperbaiki. Oke, baik. Sangat jelas sekali penjelasannya gitu. Mungkin pemirsa yang perempuan juga lebih tahu begitu ya, apa yang mereka rasakan dan mungkin gejala juga berbeda-beda gitu ya setiap orang gitu. Nah, untuk menanyakan langsung ya tadi ya bisa langsung komunikasi dengan Dr. Murti. Terima kasih Dr. Murti sudah berbagi informasi di Bincang Sehati. Semoga juga informasi tadi bisa mencerahkan pemirsa Bincang Sehati. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, teman-teman pemirsa, usai jeda nanti kita akan membahas tema tentang bagaimana kemudian ibu tunggal bisa membesarkan baik anaknya. Dan untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami di layanan line telepon kami di 021 290 32644 atau bisa melalui direct message di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya harus jeda dulu ya pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen kali ini kita membahas tentang bagaimana kemudian ibu sebagai orang tua tunggal harus membesarkan anak mereka di tengah masyarakat kita dengan stigma istilah janda, duda yang mungkin terdengarnya agak sedikit negatif gitu yang kemudian menjadi afirmasi negatif juga untuk kita. Dan kemudian bagaimana nanti anak-anak bisa memahami gitu ya, kok berbeda ya keluarga kita, yang satu mungkin lengkap ada ayah dan ibu, kok kita hanya ayah saja atau hanya ibu saja. Nah, kita akan membahasnya dengan narasumber sudah bersama saya Mbak Fabiola Priscilla selaku psikolog dari Lembaga Asesmen dan juga Intervensi Psikologi Fakultas Psikologi UI. Saya akan sapa, selamat pagi Mbak Fabiola. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, aku manggilnya Mbak Fabiola atau Priscilla? Mbak Fabiola aja. Fabiola aja, oke baik. Nah, ini kan kita ngomongin tentang ibu tunggal ya, Mbak Fabiola. Bagaimana kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi orang tua tunggal, terutama ibu begitu ya, single mom gitu, dalam membesarkan anak-anak mereka. Baik itu misalnya yang berpisah mati atau meninggal, ataupun yang berpisah secara bercerai. Ya, memang kondisi ini tidak mudah ya, banyak sekali tantangan yang pasti dialami oleh orang tua tunggal. Misalnya stigma yang negatif dari lingkungan. Belum lagi menghadapi pola pengasuhan anak yang berbeda di zaman dulu dari zaman sekarang, seperti itu. Kemudian financial pastinya, pembagian waktu,
itu pasti membutuhkan waktu khusus sih untuk bisa dihadapi dan akhirnya bisa diatasi seperti itu. Oke, jadi kalau aku urut tadi ya, pertama misalnya stigmanya, terus lingkungan pola asuhnya seperti apa, dan juga finansial gitu. Nah, aku mau bahas satu-satu nih dari stigma dulu gitu. Nah, gimana kemudian kita menghadapi stigma ini, Mbak? Mungkin kalau di luar, di negara-negara lain gitu ya, ini adalah suatu hal yang biasa begitu ya, menjadi single parents. Tapi ketika di Indonesia banyak istilah-istilah yang justru terdengarnya negatif begitu. Bagaimana kita Ya, mengcounter ini semua supaya kita sebagai mom kemudian bisa menjalani aktivitas membesarkan anak-anak dengan positif dan penuh kebahagiaan. Oke, ya jadi yang pertama kondisi ini sudah tidak mudah gitu. Jadi yuk kita fokus pada hal-hal yang baik aja. Jangan dengarkan lingkungan-lingkungan yang bisa membuat emosinya menjadi negatif. Nah, yang kedua kita juga fokus kepada bagaimana kita bisa bangkit gitu. Segera bangkit untuk apa? Untuk membuktikan bahwa stigma itu tuh nggak benar gitu. Jadi segera bangkit, berusaha karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan segala sesuatu itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin selama kita terus berusaha dan Tuhan menghendaki. Itu yang harus diingat. Baik, kalau untuk kita yang di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan kerja ataupun lingkungan rumah begitu ya, sebetulnya panggilan seperti apa sih yang cocok? Karena kita bingung kan kalau dari dulu di Indonesia itu istilahnya selalu dipanggil janda begitu ya. Apakah misalnya sebutan tersebut konteksnya negatif atau positif? Atau justru kita harus menanyakan kepada yang bersangkutan hendaknya dipanggil seperti apa gitu? Ya kalau misalnya labeling gitu ya, sebenarnya kita memang menghindari. Jadi kita bisa tetap memanggil tanpa ada judgement janda tadi atau duda seperti itu ya. Atau saya sering juga mengatakan bukan single mom tapi super mom gitu. Oke. Itu justru untuk menguatkan. Jadi nggak menjatuhkan, nggak memberikan judgement yang negatif, tapi justru kita memotivasi. Itu tujuannya. Oke, jadi diubah dari kalimat saja sebetulnya, dari kata yang diubah saja menjadi afirmasi yang beda ya, single mom dengan super mom gitu ya. Wah, ini harus juga nih kemudian kita sama-sama mengubah tadi ya label-label yang suka kita berikan kepada teman-teman yang mungkin sekarang menjadi super mom ya. Oke, Mbak, kemudian untuk ke lingkungan gitu ya, kita balik lagi, kita tarik lagi gitu ya. Nah, kita kan perlu support system gitu ya. Apakah perlu kemudian ibu-ibu tunggal ini mulai bergabung bersama dengan komunitas yang sama, katakan misalnya sesama ibu tunggal gitu, atau cukup misalnya hanya di keluarga saja gitu, tidak perlu kemudian membangun hubungan dengan teman-teman yang memiliki nasib yang sama atau jalan hidup yang sama seperti itu. Ya, jadi support system memang sangat dibutuhkan. Yang pertama dari keluarga, kemudian dari sahabat terdekat, kemudian dari komunitas, dan juga lingkungan yang lebih luas seperti itu. Jadi jangan menutup diri pada satu sistem saja atau satu komunitas saja. Buka diri untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya sehingga orang tua tunggal bisa mendapatkan full support dan lebih kuat untuk menjalani hari-harinya. Oke. Nah, masuk ke yang terakhir adalah financial. Ini kan tantangan juga yang tidak mudah gitu ya untuk para super mom gitu. Bagaimana kita menginisiasi atau misalnya memperbaiki begitu ya sisi financial keluarga kita ketika sudah tidak hidup bersama suami. Ya, jadi yang pertama memang harus mencari nafkah ya, karena kan tanggung jawabnya menjadi ganda seperti itu. Nah, tapi dalam bekerja perlu diperhatikan usia anak, karena kalau balita itu kan masih sangat membutuhkan peran mama secara total, sehingga pekerjaan yang dipilih sebaiknya waktunya fleksibel seperti freelance writer atau guru. Jadi waktunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nanti kalau anak sudah sekolah, nah ibu bisa atau mama bisa mencari pekerjaan yang lebih panjang waktunya. Nah, itu jadi harus disesuaikan juga dengan usia dan kebutuhan anak. Baik. Untuk dari sisi finansial. Nah, yang kedua juga Mas harus benar-benar tight nih untuk ngatur keuangannya. Jadi prioritasnya pada kebutuhan terlebih dahulu. Nah, baru yang lain-lain dipikirkan kemudian. Jadi kebutuhan yang utama, kemudian juga tabungan, itu penting banget.
Baik. Nah, terkadang faktor-faktor tadi kemudian yang membuat dilema begitu ya, ketika menjadi Ya, super mom, apakah harus menjalani ini kemudian sendiri sampai dengan anak-anak dewasa, atau memilih untuk membangun keluarga baru lagi gitu ya dengan ayah yang baru. Baik. Nah, ini sebetulnya relevan juga nih, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram. Saya akan bacakan ya, Mbak Fabiola, dari @marni_santi. Saya baru ditinggal suami karena COVID-19. Selama ini suami saya yang kemudian mencari nafkah secara full time gitu ya. Dia menjadi ibu rumah tangga otomatis gitu. Nah, orang tua saya terus meminta untuk kemudian menikah lagi. Tetapi kondisinya nih Mbak Marni lagi bingung nih, karena ingin hidup mandiri begitu ya, melanjutkan membesarkan anak-anak sendiri. Apa yang kemudian harus dilakukan gitu. Oke. Nah, mungkin step-stepnya apa sih, indikator-indikator gitu ya untuk menjadi acuan kita bahwa ya udah ini mungkin saatnya untuk membangun keluarga yang baru, atau melanjutkan untuk membangun keluarga mandiri yang tadi diinginkan oleh Mbak Marni. ya, jadi memang setiap manusia itu punya hak untuk menjaga hidupnya, melindungi dirinya, dan meraih kebahagiaan. Tapi tidak dipungkiri bahwa kita juga butuh dukungan dari orang tua. Jadi yang bisa dilakukan Mbak Marni atau Ibu Marni adalah, yuk kita cari waktu yang enak, yang santai. Nah, kita ajak orang tua untuk berdiskusi. Apa sih yang kita rasakan? Apa sih yang kita butuhkan? Kita butuh untuk mandiri, untuk menjadi meraih masa depan yang lebih baik. Sendiri atau dengan pasangan, dan pasangan itu pastinya kan tidak bisa dipaksakan ya, itu harus by proses, seperti perlu waktu untuk mengenal dan lain sebagainya, jadi nggak bisa buru-buru juga. Nah, dengan pemahaman dan pengertian, semoga orang tua bisa mendukung. Nah, dukungan orang tua dan doa orang tua itu akan lebih memudahkan jalan hidup Ibu Marni untuk ke depannya seperti itu. Jadi penting sekali untuk mendapatkan ridho orang tua dulu gitu ya. Dan tetap terus semangat, pasti bisa. Gitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Nah, kemudian sebetulnya siapa yang bisa diajak gitu untuk berbicara, untuk bisa mendapatkan perspektif yang benar gitu. Karena terkadang kan ada juga misalnya perspektif juga yang sebetulnya tidak baik begitu. Nah, siapa saja sebetulnya orang-orang yang kemudian bisa digunakan oleh atau diajak bicara oleh ibu tunggal ini saat baru pertama kali misalnya berpisah dengan sang suami gitu? Ya, pastinya orang terdekat ya, ibu. Ibu pasti bisa diajak bicara dan akhirnya bisa mengerti, gitu ya. Yang kemudian yang kedua, keluarga dekat, sahabat yang memahami kita, menerima kita apa adanya. Jadi kita mencari orang-orang yang memberikan positive vibe buat kita, memberikan emosi-emosi yang positif buat kita. Itu yang kita ajak diskusi. Oke, jadi jangan berasumsi sendiri dan kemudian mengambil keputusan sendiri, tapi libatkan lingkungan, ibu dan juga teman-teman terdekat untuk kemudian memberikan perspektif gitu ya terhadap keputusan kita nanti. Oke. Nah, ada Dan lagi nih. dibutuhkan juga profesional, Mas Imam. Oke. Jika Nah, itu dibutuhkan. penting. Oke, jadi harus ke profesional yang juga mereka ada tolak ukur yang kemudian bisa membantu begitu ya, decision seperti apa sebetulnya yang benar. Oke, Mbak Fabiola, kan ini tantangannya juga nggak cuma sendiri gitu ya, karena sudah ada buah hati nih yang kemudian harus mengerti dan mendapat penjelasan secara yang mereka mudah pahami begitu. Mungkin tidak detail tapi setidaknya mereka mulai bisa memahami. Nah, usia-usia berapa sebetulnya ketika kita memutuskan decision untuk oke, saya akan membangun keluarga yang baru gitu setelah sepeninggalan suami begitu. Nah, apakah secara langsung bisa langsung diberitahukan kepada buah hati, atau kita harus tunggu jeda waktu yang tepat sampai dengan mereka mengerti dengan proses kehidupan seperti ini? Ya, memang masing-masing usia kan memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda ya Mas Imam. Jadi kalau terjadinya 18 bulan ke bawah perpisahan tersebut, fokuslah pada kenyamanan, kelekatan gitu ya. Jadi orang tua keduanya harus matang supaya tidak berdampak yang negatif buat anak. Jadi kalau 18 bulan udah fokus saja kepada hal-hal yang membuat anak ini merasa nyaman. 3-5 tahun pun fokus kepada hal-hal yang membuat mereka merasa aman, merasa diterima, diperhatikan, nggak ada kekurangan kasih sayang seperti itu. Nah, usia sekolah mulai dapat diskusi
Artinya diajak untuk memahami kondisinya Oke. sudah berbeda, apa adanya dengan kalimat yang sangat mudah untuk dipahami. Nah, usia remaja kita sudah bisa meminta pendapat mereka. Nah, bahkan remaja sekarang luar biasa. Sebelum ibunya atau bapaknya mengajak bicara, mereka sudah mengatakan, kayaknya sebaiknya papa sama mama berpisah deh, atau Oke. keluarga kita seperti apa ya supaya lebih baik. Nah, itulah cermin dari remaja-remaja sekarang yang jauh lebih ekspresif. Oke, jadi interval tumbuh kembang mereka menjadi penentu gitu ya, sampai tahap diskusi seperti apa yang kita bisa kemudian meminta pendapat mereka gitu ya. Oke. Nah, Oh, ada kasus-kasus yang kemudian harus mengenalkan begitu ya orang tua baru kepada anak-anak. Nah, bagaimana nih sebagai ibu tunggal yang memutuskan untuk kemudian hidup dengan keluarga yang baru dan mengenalkan keluarga baru mereka terhadap anak-anak yang mungkin tumbuh kembangnya masih belum terlalu dewasa, masih balita gitu. Apakah langsung bisa misalnya dikenalkan, oh ini ayah kamu, kemudian langsung juga dikenalkan istilah, oh ini ayah tiri gitu, seperti itu. Atau ada misalnya kata-kata lain gitu, seperti supermom tadi ya yang disebutkan oleh Mbak Fabiola gitu. iya, kalau untuk kasus ini, saya meyakini kalimat bahwa the world is not about us, it's about them. Tentang anak, bagaimana hati mereka, bagaimana pandangan dan kebutuhan mereka, bagaimana kenyamanan mereka gitu. Karena kita membesarkan generasi ya. Jadi jangan sampai kita membesarkan generasi yang sakit hati, generasi yang penuh rasa kecewa, yang tidak percaya akan cinta dan kasih. Nah, itu tuh bahaya banget. Jadi kita penting untuk melihat kesiapan anak. Kalau nggak siap, tunda aja gitu. Tunda aja sampai anak ini merasa, oke, aku bisa nerima di kondisinya. Dan kadang kalau kita sensitif dan peka, tidak perlu ada yang diucap, itu bisa dirasakan di hati kita masing-masing. Wah, anak ini udah siap atau anak ini belum siap, Oke. seperti itu. Jadi kita tanya ke diri sendiri, apakah Ya. sudah siap sebetulnya anak kita? Karena kita juga memperhatikan kan tumbuh kembang mereka gitu, sudah siap untuk menerima keluarga baru atau belum gitu. Oke, baik. Wah, seru banget nih Mbak. Saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya ini tentang ketika harus, tadi kan pilihannya mungkin berkeluarga gitu ya, berkeluarga, membangun Ya. keluarga baru gitu. Nah, ada yang kemudian memutuskan untuk menjadi ibu tunggal secara mandiri, membesarkan anak-anak mereka begitu. Nah, bagaimana kemudian menjawab kekhawatiran anak-anak gitu ketika melihat temannya dengan keluarga yang sempurna, ada ibu dan ayah mungkin terlihat bahagia gitu, dengan mungkinnya dia yang hanya bersama supermom gitu. Apakah harus ditanamkan begitu ya bahwa keluarga kita berbeda gitu, atau tadi ada waktu-waktu khusus yang kemudian baru kita beritahukan hal-hal seperti ini gitu. Ya, tentunya ada waktu khusus ya, kita lihat kesiapan anak. Nah, kita bisa mulai dengan dunia. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang general dulu, bahwa di dunia ini ada macam-macam jenis keluarga. Tadi yang masih mau katakan, ada yang keluarganya lengkap, ada ayah, ada ibu, ada yang ayahnya aja, ada yang ibunya saja gitu. Nah, sehingga anak memahami, oke, posisi aku adalah, oh aku orang tua tunggal gitu, dengan orang tua tunggal. Di situ sudah ada pemahaman masuk. Kemudian kita masukkan bahwa, oke, dengan orang tua tunggal, apa yang bisa kita maksimalkan? Bahwa kita tidak akan merasakan perbedaan dalam sisi optimalisasi potensi misalnya, dalam sisi keberhasilan dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal positif di depan yang membuat anak ini termotivasi untuk oke, kondisiku saat ini tidak membuat aku menjadi kurang, seperti itu. Itu yang perlu ditanamkan. Oke, jadi tadi harus ditanamkan dari awal gitu ya. Dan tadi melihat usianya juga bagaimana pola komunikasi yang bisa dipakai nanti Mbak Fabiola. Nanti setelah jeda kita akan sambung lagi ya. Kayaknya seru banget pembicaraan kita hari ini. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung seputar bagaimana kemudian membangun keluarga sebagai seorang ibu tunggal, nah Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Saati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehat. Di segmen sebelumnya, tadi Mbak Fabiola sudah menjelaskan bagaimana kemudian seorang ibu tunggal dalam mengambil keputusan begitu ya, bisa melibatkan orang tua, terutama ibu, terus juga kemudian teman-teman yang lebih dekat sama mereka. Dan kapan sebetulnya waktu yang tepat untuk kita berkomunikasi tentang kondisi keluarga yang seperti sekarang ini kepada anak-anak dengan interval yang tertentu dan pola komunikasi yang tertentu. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan seputar ibu sebagai orang tua tunggal ini, Mbak Fabiola. Ini kan ada juga kasus gitu atau tantangan yang mungkin agak lebih berat situasinya ketika memiliki anak perempuan. Jadi si ibu tunggal membesarkan anak perempuan, 2 orang perasa yang harus tinggal di satu rumah gitu. Bagaimana kemudian membangun emosionalnya agar tadi gitu anak perempuan juga kemudian tidak trauma saat memiliki pandangan begitu ya seputar pria saat misalnya si ibu tunggal itu berpisah karena bercerai. Nah, emosional seperti apa sih sebetulnya yang bisa kita bangun secara positif gitu ya dengan pola keluarga seperti ini gitu, ibu tunggal dan juga anak perempuan. Oke, baik. Jadi yang pertama kita harus bisa memahami karakter anak kita, anak perempuan kita, bagaimana wataknya, sehingga kita bisa menggunakan bahasa atau gaya komunikasi yang tepat buat anak kita, sehingga masuknya bisa lebih pas seperti itu ya. Kemudian utamakan kekuatan untuk mendengarkan dulu, Mas Imam. Nah, kenapa kita punya 2 telinga dan 1 mulut? Karena kita harus lebih banyak mendengar dibandingkan bicara. Jadi ketika kita membicarakan hal yang sangat sensitif ini, kita minta anak kita dulu yang mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Baru dari situ kita bisa mengajak diskusi, saling menguatkan antara ibu dan anak perempuannya itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi quality time itu sangat penting. Jadi tidak hanya quantity tapi quality itu lebih penting. Nah, sehingga meskipun ibunya sibuk dengan berbagai tanggung jawab dan aktivitas, selalu rutin ada quality time setiap hari ya untuk berdiskusi, saling menguatkan, saling memotivasi seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai orang tua tunggal mengerem gitu ya kepada anak perempuan kita, membedakan antara kita bercerita dengan mencurahkan emosional kita gitu. Karena terkadang suka nih ada beberapa kasus juga yang akhirnya tidak sengaja gitu menceritakan bahwa kemudian kekesalan terhadap mungkin sang suami ataupun sosok laki-laki begitu. Ya, itu dia, benar banget Mas Imam. Jadi kehidupan anak itu kan tergantung dari sikap orang tua ya. Jadi kalau anak sering melihat orang tuanya menangis, sedih, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang pemurung, sensitif, baperan seperti itu ya. Tapi kalau orang tua bisa menguatkan emosi gitu, artinya bisa mengelola emosi dengan matang, maka anak ini juga akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, yang matang gitu. Karena sikap kita itu, perilaku kita itu kan diadopsi ya, ditiru dan ditauladani. Jadi penting sekali untuk bisa memberikan batas. Artinya, oke, kita diskusi, tapi hanya emosi yang positif atau hanya sikap-sikap yang baik yang bisa dilihat anak. Karena itulah cermin kan, mereka bercermin pada kita dan itu akan dibawa oleh anak-anak ini untuk membangun kehidupan barunya nanti, seperti itu. Oke. Dan ada hukum sebab akibat juga ya yang kemudian menggambarkan emosional anak adalah sesuatu yang mungkin kita berikan kepada mereka secara tidak langsung. Baik. Nah, sudah ada nih penanya yang ingin menanyakan langsung dengan Mbak Fabiola dari Instagram. Saya akan bantu bacakan ya Mbak Fabiola ya. Dari @rani_tawakal. Saya Rani, saya sudah 5 tahun menjadi orang tua tunggal dengan anak 15 tahun. Usianya begitu. Nah, sebenarnya saya ingin memiliki pasangan nih Mbak Fabiola, namun sering merasa tidak enak ke ibu mertua saya begitu ya. Nah, bagaimana kemudian menyampaikan hal ini kepada ibu mertua begitu atau ayah mertua gitu. Karena di beberapa budaya nih sepertinya juga ada beberapa anggapan tadi sulit begitu ya untuk atau ada anjuran untuk tidak berkeluarga lagi setelah sepeninggalan suami gitu. Aduh ya, memang ini berat ya. Perlu proses yang nggak instan gitu, yang cukup lama. Nah, tapi perlahan-lahan memang perlu diberikan pengertian bahwa ini adalah satu
bentuk perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi kan dengan anak ya tadi 15 tahun, nah jadi mertua bisa diberikan informasi tentang hal-hal positif apa yang akan terjadi pada cucunya nanti ketika keluarga kembali ada ayahnya seperti itu ya. Misalnya dari sisi mungkin finansial, dari sisi afeksi, dari sisi peran ayah itu kan tidak akan bisa tergantikan karena ada aktivitas tertentu yang memang pas sekali untuk menjadi porsi atau tugas dari ayah gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dimasukkan ketika diskusi bersama mertua sehingga mertua akan berpikir cucunya akan mendapatkan hal yang baik gitu. Jadi mendahulukan hal-hal yang positif yang akan terjadi pada cucunya ketika keluarga atau ibu akan kembali berpasangan atau menjadikan keluarga ada ayahnya kembali seperti itu. Oke, sebetulnya ada tidak sih langkah bijak yang kemudian bisa kita adopsi begitu ya, karena sesuatu yang berkaitan dengan kultur dan budaya yang sudah terbentuk sekian tahun gitu, kan pola komunikasi juga berbeda gitu. Sebetulnya ada nggak sih kayak langkah atau kiat yang kemudian bisa kita ambil untuk memulai pembicaraan bahwa saya ingin kemudian membangun keluarga itu sendiri gitu. Karena sepertinya kasus seperti ini cukup banyak nih dialami di Indonesia dengan budaya-budaya masing-masing gitu dan kepercayaan masing-masing gitu. Ya, memang kita mengutamakan interaksi dulu sih. Artinya hubungan kita dengan mertua itu harus sangat hangat dan baik sehingga tidak ada batasan mantu dengan anak gitu. Artinya mertua kita menganggap kita tuh udah sebagai anak kita sendiri sehingga bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan. Nah, untuk kita merasakan perhatian seperti itu, kita juga harus memberikan perhatian yang sama terhadap mertua kita. Harus jauh lebih memberikan waktu kita untuk mertua kita, sehingga waktu-waktu yang berkualitas itu bisa menjadikan suatu kekayaan ketika kita berdiskusi. Jadi ada sesuatu hal yang istimewa, tali yang istimewa, sehingga itu memungkinkan yang tadinya tidak boleh gitu menjadi ada toleransi di situ karena trust, kemudian respect dan kenyamanan yang sudah terjalin antara kita dengan mertua. Seperti itu Mas Imam. Jadi hubungan di awalnya yang sudah harus baik dan itu kemudian memungkinkan untuk terjalin komunikasi yang baik juga ya. Terlebih untuk mengkomunikasikan sesuatu yang bisa jadi dianggap tabu di satu kebudayaan gitu. Karena sudah ada kedekatan gitu, akhirnya hal tersebut sebetulnya lumrah untuk diungkapkan begitu ya. Baik. Nah, yang terakhir nih Mbak, kemudian kan ada juga nih karena peran ayah sebetulnya tidak bisa digantikan begitu ya. Nah terkadang menghadirkan sosok ayah untuk si anak ini dari misalnya kakak ipar atau kemudian juga om atau kakak kita sendiri gitu. Nah sebetulnya pola-pola seperti ini baik tidak kemudian diterapkan untuk seorang ibu tunggal sehingga anak-anak tidak merasa kehilangan sosok ayah mereka dan digantikan gitu ya dengan tadi gitu, dengan keluarga-keluarga terdekat baik itu kakak ipar atau misalnya kakak kandung. Ya, itu sangat disarankan, Mas Imam. Artinya dalam usia tertentu memang peran ayah, misalnya dalam bermain aja. Kita sebagai ibu kadang tidak cukup luwes untuk melakukan permainan-permainan yang lincah gitu ya. Misalnya naik pohon, permainan-permainan tertentu gitu yang seru banget gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh keluarga kita yang laki-laki gitu ya, seperti tadi om atau kakak laki-laki dan sebagainya. Nah, itu bisa digantikan seperti itu karena memang kebutuhan itu harus tetap terpenuhi. Nah, kemudian juga misalnya dalam pemecahan masalah. Kalau seorang ibu wajarnya biasanya kan emosi dulu ya. Jadi main perasaan gitu. Kalau anak curhat mainnya perasaan. Nah, tapi sosok ayah itu pasti akan lebih fokus kepada solusi. Nah, sehingga peran dari om, kemudian tadi kakak laki-laki itu bisa membuat pola pikir anak ini menjadi semakin kaya, semakin lengkap. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang menarik adalah bagaimana batasan-batasan yang harus kemudian kita berikan nih sebagai ibu tunggal kepada sosok pengganti yang tadi. Karena kan sebetulnya itu adalah buah hati kita yang kita besarkan dengan pola kita sendiri. Bagaimana kemudian kita memberikan batasan-batasan dan mengkomunikasikannya dengan baik gitu ya kepada ayah pengganti tadi. Ya, yang pertama pastinya kita punya pola pengasuhan yang unik dan personal.
gitu ya. Jadi setiap anak itu berbeda, setiap orang tua itu berbeda, pasti pola pengasuhannya juga dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan anak kita. Nah, untuk yang om atau kakek atau siapapun yang ingin mengambil atau menggantikan peran tadi gitu ya dalam bermain, nah itu perlu mengetahui bahwa ini adalah pola pengasuhan, ini pakem-pakemnya yang boleh dan tidak boleh. Jadi disiplin itu juga harus dibicarakan bersama. Nah, kemudian ada mungkin karakter tertentu dari anak kita yang harus diketahui gitu ya. Misalnya anak kita kalau tidak mendapatkan keinginan itu lebih mudah cemas misalnya. Sehingga ketika bermain om atau kakek akan lebih paham, oh iya ini harus di split nih, harus bagi-bagi tugasnya menjadi lebih sederhana atau permainannya lebih sederhana sehingga tidak mudah cemas anak ini dan seperti itu. Jadi informasi-informasi penting ini harus disampaikan kepada keluarga yang akan mengajak anak bermain atau tadi menggantikan kegiatan-kegiatan bermain tertentu yang biasanya dilakukan oleh seorang ayah. Baik, jadi tadi ya sangat disarankan kemudian kita memiliki orang tua pengganti begitu ya dari keluarga kita sendiri, katakan misalnya kakak ipar ataupun tadi om dari si anak itu tersebut gitu ya. Oke, baik. Nah, Mbak, nanti di segmen berikutnya kita akan banyak bahas nih tentang beberapa tips begitu untuk kemudian ibu tangguh ini bisa menjadi orang tua tunggal dalam membesarkan anak-anak mereka. Nah, untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kami, Anda bisa menghubungi kami di @bincangsaati.tv atau melalui line telepon di 021 290 32644. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, di segmen kali ini, di segmen terakhir Bincang Sehati, kita akan memberikan beberapa tips yang kemudian nanti juga akan dibantu dijelaskan kembali oleh Mbak Fabiola. Kita mulai dari tips yang pertama ya Mbak Fabiola, adalah jangan menangis atau mengeluh di depan anak. Seberapa penting kemudian saat kita membesarkan anak sebagai ibu tunggal untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut nih, menangis atau mengeluh atau bersedih di depan anak kita. Ya, tadi kita udah bahas ya bahwa ketika anak kita sering melihat kita sedih, nangis, maka akan terbentuk emosi yang negatif sehingga akan berkembang menjadi pribadi yang cenderung mudah sedih, pemurung, perasa, sensitif dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita tunjukkan kita kuat ya gitu, kita bisa, itu juga bisa terinternalisasi ke dalam diri anak kita bahwa aku punya mama yang hebat, yang kuat. Aku juga pasti bisa. Jadi ketika anak ini menemukan kendala atau masalah, ingat ibunya langsung menjadi kuat lagi. Nah, itu penting sekali memang. Oke, baik. Kita masuk ke tips yang berikutnya adalah bersosialisasi. Nah, bagaimana kemudian kita mulai membekali anak kita untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, dengan status mereka yang baru begitu ya, sebagai yatim gitu. Karena dengan kasus ketika ayahnya meninggal begitu. Bagaimana kemudian kita membiarkan mereka untuk kemudian bersosialisasi dengan status tersebut? Yang pertama, dampingi. Jadi ketika mulai bersosialisasi, jangan dibiarkan sendiri. Pegang tangan anak itu kencang-kencang, erat-erat gitu ya. Tunjukkan bahwa mama ada sebelah kamu nggak usah takut gitu ya. Nah, tapi ini penting untuk diberikan dukungan karena dengan anak bersosialisasi, berteman, mendapatkan reaksi dan respon dari lingkungan, anak menjadi terbuka wawasannya bahwa yang mengalami masalah ini bukan cuma aku saja, bahwa pemikiran-pemikiran positif itu ternyata lebih banyak di luar sana dengan memperluas jaringan interaksi sosial seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita memberikan dukungan untuk anak-anak kita bergaul seluas-luasnya selama lingkungan tersebut berdampak positif bagi anak. Oke, dengan catatan tadi ya pendampingan yang erat di awal karena dia harus kembali bersosialisasi dengan status yang baru yang mungkin dia tidak mengerti dan orang lain teman-temannya juga tidak mengerti begitu ya, dan akhirnya terjadi perundungan yang sering kan terjadi seperti itu ya Mbak Fabiola ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya adalah aktivitas non akademis. Nah, sebetulnya seberapa bagus sih aktivitas non akademis ini kemudian kita berikan kepada anak-anak dengan status mereka yang baru tadi ya sebagai anak yatim untuk kemudian tumbuh kembangnya menjadi baik-baik secara mental maupun fisik. Iya, artinya aktivitas non akademik ini kan banyak sekali ya. Nah, tapi yang memang
paling banyak untuk bisa mengekspresikan emosi itu adalah aktivitas seni, gitu ya. Jadi membuat hasil karya, menggambar, menulis, menyanyikan, atau menulis cerita, puisi dan sebagainya, gitu ya. Jadi aktivitas non akademik ini memang sangat-sangat membantu anak untuk sembuh gitu dari luka-luka di hatinya ya, karena bisa mengungkapkan emosinya tersebut secara utuh dalam bentuk seni seperti itu. Jadi memang sangat disarankan, Mas. Jadi secara emosional juga mereka bisa kemudian menyalurkannya terhadap karya-karya seni tadi begitu ya. Dan itu membantu sebagai saluran. Betul, dan ketika karya seni ini diapresiasi, juga akan timbul perasaan yang positif seperti percaya diri, dan diapresiasi seperti itu, sehingga anak termotivasi untuk lebih berkarya di kemudian hari. Oke, baik. Nah ini juga sebetulnya sama ya, seperti aktivitas non-akademis kayak mengamati alam, itu sebetulnya juga sama begitu, salah satu bagian dari aktivitas non-akademis, mengajak anak-anak kemudian lebih dekat dengan alam, itu sebetulnya bisa nggak sih memperbaiki suasana untuk itu, untuk memperbaiki mental mereka? Ya, sebenarnya kalau seperti kan saya setiap hari selalu melihat langit gitu ya. Kebetulan depan rumah saya itu kan taman. Jadi ketika kita melihat alam, melihat langit, ya, alam sekitar, selalu ada sesuatu yang bergerak, tumbuh dan berkembang. Dan ketika itu dimaknai dengan dalam, itu bisa masuk ke dalam diri kita, ke dalam diri anak, bahwa aku juga pribadi yang tumbuh dan berkembang. Aku nggak akan stuck dengan permasalahan atau kondisi saat ini saja. Nah itu sehingga mengamati alam itu bisa memang sangat membantu anak-anak untuk bisa mengatasi kondisi yang tidak mudah ini. Oke, dan masih banyak cara lain sebetulnya yang bisa kita eksplorasi gitu ya, untuk kemudian membantu tumbuh kembang anak secara mental. Nah kita masuk ke yang terakhir adalah mengajarkan tentang menerima. Nah ini poin yang paling penting sekali, kemudian bagaimana mereka menerima kondisi dan status mereka yang baru gitu. Bagaimana kemudian kita mengajarkan step by stepnya sampai mereka merasa memang oke, inilah saya, inilah jalan hidup saya gitu, dan takdir saya gitu. Ya, jadi memang proses menerima bukan proses yang mudah dan bukan proses yang cepat. Jadi perlu waktu, perlu pendampingan pastinya, dengan tadi respon dari lingkungan, pengalaman, kesempatan, dan juga kasih sayang dari ibu ya, itu membantu anak untuk lebih mudah untuk menerima dan mengambil hal yang positif dari kondisi yang tidak mudah ini. Jadi memang kemampuan anak untuk menerima itu sangat penting. Oke, dan itu tergantung tadi ya interval usia mereka dan tumbuh kembang mereka gitu. Jangan dipaksakan juga ya Mbak ya, sebetulnya kalau mereka masih anak-anak gitu. Karena memang belum waktunya mereka untuk bisa mengetahui kehidupan, situasi atau takdir kehidupan yang dialami oleh dirinya sendiri. Oke. Mbak Fabiola, terima kasih sudah berbagi inspirasi nih di pagi hari ini. Semoga juga pemirsa yang sekarang sedang menjalani gaya hidup ibu tunggal bisa termotivasi untuk semangat gitu ya membesarkan anak-anak mereka. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Imam. Untuk Anda pemirsa Bincang Sehati, kritik dan saran bisa Anda kirimkan melalui Facebook dan juga Instagram dan juga YouTube kami di @bincang_sehati.tv. Saya Imam Asyari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan juga sampai bertemu kembali di Bincang Sehati minggu depan.